saya ingin memperkuat posisi tim pro melalui perbandingan nyata antara sistem mitigasi bencana di Indonesia dan negara lain, khususnya Jepang. Mengapa kami percaya mitigasi harus diprioritaskan dibanding relokasi? Karena negara-negara maju sudah membuktikan bahwa risiko bencana dapat dikurangi tanpa harus memindahkan seluruh masyarakat dari tempat tinggalnya. Salah satu contoh paling jelasnya yaitu tadi adalah Jepang. Kita semua tahu bahwa Jepang adalah negara yang sangat rawan bencana. Mereka sering mengalami yang namanya gempa bumi, tsunami, angin topan, bahkan banjir. Namun, apakah Jepang memindahkan seluruh masyarakatnya dari daerah rawan? Jawabannya adalah tidak. Yang mereka lakukan adalah memperkuat sistem mitigasi. Contohnya, pada sistem drainase dan pengendalian banjir. Di Jepang, terdapat sistem drainase bawah tanah raksasa yang mampu menampung air dalam jumlah besar ketika hujan deras terjadi. Salah satu contohnya adalah Metropolitan Area Outer Underground di Tokyo, yaitu terowongan bawah tanah besar yang berfungsi untuk menampung luapan air banjir. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri belum ada yang namanya perancangan tempat yang menjadi solusi dari penguapan air ke permukaan. Selain itu, di Jepang sendiri, sungai itu rutin dinormalisasi. Saluran air dibersihkan, pembangunan kota dirancang tahan banjir. Akibatnya, meskipun Jepang sering dilanda hujan ekstrim, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, banjir masih sering terjadi, bahkan hanya karena hujan beberapa jam. Mengapa itu terjadi? Karena masalah utama kita bukan sekedar lokasi masyarakatnya, tetapi kurang optimalnya mitigasi. Drainase-nya tersumbat dengan sampah ataupun lumpur, saluran air yang menyempit, tata kota yang kurang baik, serta penembangan hutan. Perbandingannya adalah di mana Indonesia baru akan dibersihkan drainase-nya ketika sudah terjadi banjir. Sedangkan di luar negeri, seperti contohnya tadi adalah Jepang, drainase-nya selalu dibersihkan secara berkala, baik terjadinya banjir maupun sebelum terjadinya banjir. Dan kurangnya edukasi kebencanaan juga menjadi salah satu faktor di mana Indonesia masih sering terjadinya banjir. Jika pemerintah langsung memilih relokasi tanpa memperbaiki mitigasi, maka masalah serupa akan terus muncul di tempat lain. Artinya, masyarakat dipindahkan, tetapi akar masalahnya tidak ditemukan. Majelis hakim yang kami hormati, relokasi juga bukan hal yang mudah. Karena ketika masyarakat itu dipindahkan, akan terjadi beberapa faktor. Salah satunya adalah mereka kehilangan lingkungan sosial. Yang kedua adalah mereka kehilangan pekerjaan. Lalu juga kehilangan akses ekonomi keluarga. Bahkan sering sulit beradaptasi dengan tempat baru. Nah, faktor yang terakhir inilah bahkan sering sulit beradaptasi dengan tempat baru yang akan menjadikan hal tersebut adanya konflik sosial. Contohnya, nelayan yang dipindahkan jauh dari laut tentu akan kesulitan mencari nafkah. Petani yang dipindahkan jauh dari lahan pertanian juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu, relokasi seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan solusi utama. Yang seharusnya diprioritaskan adalah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat melalui mitigasi. Harusnya Indonesia itu bisa belajar dari negara-negara lain.
Contohnya adalah Jepang, bahwa negara tidak harus menghindari bencana dengan memindahkan rakyatnya, tetapi menghadapi resiko itu dengan teknologi, perencanaan, perancangan, edukasi, dan infrastruktur yang baik. Jika relokasi dijadikan solusi utama, apa yang dapat disimpulkan bahwa itu menjadi solusi yang utama? Karena yang kita tahu, ketika ada relokasi, pasti akan ada tanah atau wilayah yang harus dibangun untuk relokasi tersebut. Dan itu juga yang menjadinya adanya infrastruktur yang kurang baik dan penyempitan lahan. Sementara infrastruktur yang sudah ada, yang ditargetkan atau diniatkan untuk untuk relokasi, seringkali itu tidak serta-merta itu adalah sumbangan dari pemerintah. Karena ada beberapa rumah-rumah yang untuk relokasi ternyata itu berbayar. Karena itu relokasi seharusnya menjadi pilihan yang terakhir. Kita bisa belajar dari Jepang bahwa negara tidak harus menghindari bencana dengan memindahkan rakyatnya. Jika drainase itu diperbaiki, sungai dirawat, sistem peringatan dini diperkuat, serta masyarakat diedukasi, maka risiko bencana dapat ditekan tanpa harus memindahkan banyak orang. Maka dari itu, kami tetap meyakini bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena mitigasi menyelesaikan akar masalah, melindungi lebih banyak masyarakat, dan menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif. Terima kasih.